Halo teman-temanku yang baik, selamat malam, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa hari ini. Saya akan sharing tentang refleksi saya hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020. Judulnya yang saya ambil adalah kuncinya adalah mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati. Sekali lagi, kuncinya adalah mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati. Maka sampailah kabar mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah sabda Tuhan. Nah, teman-temanku, pada saat saya mengajar tentang, membawakan talk tentang apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati, ya, di dalam komunitas Couples for Christ, inilah sebenarnya jawabannya dari perkembangan umat Kristen itu pada waktu setelah Stefanus dirajam, meninggal, ya, itu banyak sekali pengejaran kepada orang-orang Kristen pada waktu itu. Ya, dia pergi sambil mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus, yang mewartakan Injil, bahwa mewartakan kabar baik tentang Yesus Kristus itu yang telah bangkit. Itu di mana-mana, ya, Filipus, ya, sampai ketemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia, ya, lalu pergi lagi ke Asdod, ya, sampai ke Kaisarea. Dia terus mewartakan kabar baik, ya. Bahkan umat-umat semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus itu pergi ke Antiokhia. Nah, di sanalah seakan-akan itu seperti pusat pewartaan kabar baik Kristen, ya, di Antiokhia, di sebelah utara Yerusalem. Nah, karena berkembang begitu pesat, ya, dengan banyak para pengajar, ya, banyak orang bertobat, ya, berbalik kepada Tuhan, maka Santo Barnabas, rasul, ya, yaitu pelindung paroki saya, Pamulang, itu diutus oleh para rasul yang di Yerusalem. Nah, lalu Barnabas ini menjemput Saulus, diajak ke Antiokhia dan tinggal bersama-sama di situ. Jadi di sini belajar lagi nih Paulus, ya, untuk tentang iman Kristen. Ya, walaupun dia sudah mewartakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, ya, tetap berkumpul bersama teman-teman, ya, murid-murid yang lain di Antiokhia di sana, sambil mengajar banyak orang. Jadi berkembang pesat sekali. Itu seperti komunitas Couples for Christ di paroki Pamulang, ya, berkumpul. Jadi saya itu sudah 7 tahun dulu bergabung dari tahun 2010, sebenarnya udah 10 tahun, ya. 2017 baru dibuka di paroki Pamulang. Jadi 7 tahun. Angka 7 itu angka istimewa. Jadi berkembang itu di paroki Pamulang. Pastor Amirullah SCJ juga menyambut kita mengadakan program hidup Kristiani bersama dengan Brother Sitorus, ya, dari SKK,
ketua seksi kerasulan keluarga Paroki Pamulang. Di sana kita mengadakan program hidup Kristiani atau Christian Life Program, dan sekarang sudah sampai dengan angkatan keempat. Itu berkembang pesat sekali. Nah, kenapa begitu semangatnya umat Kristen terus mewartakan kabar baik? Banyak para pengajar semua, ada Simon, ada Barnabas, ada Saulus, Paulus, banyak sekali di sana. Dan dia menyebar kemana-mana sampai ke Asia Kecil, terus berkembang sampai dengan sekarang. Mengapa? Nah, kuncinya adalah mereka mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati. Saya mendapat pengajaran dari Brother Wijaya, intinya itu menjadi seorang Kristiani yang sejati, dia memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan Yesus. Itu intinya. Karena relasi yang kuat, semangat imannya tuh tetap berkobar-kobar, penuh harapan, penuh cinta kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan dan sesama. Makanya dia terus mewartakan kabar baik kepada semuanya. Itu kuncinya. Makanya judulnya saya, kuncinya adalah mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati. Nah, di Mazmur 87, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Hal-hal yang mulia dikatakan tentang engkau, ya kota Allah. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia, kukatakan, ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, tiap-tiap orang dilahirkan di dalamnya. Dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Pada waktu mencatat bangsa-bangsa, Tuhan menghitung, ini dilahirkan di sana. Dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Semua mendapatkan rumah di dalammu. Nah, ini yang menarik. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion, lebih mencintai hati kepada umatnya. Apakah hati umatnya mengenal betul Tuhan Yesus, mencintainya, memiliki relasi yang kuat dengannya? Itu lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion. Hatinya itu bagikan pintu. Tuhan sering mengetok pintu hati kita. Apakah kita mau membukanya? Nah, di Injil, bait pengantar Injil, domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Nah, teman-teman, yang menarik di sini adalah musim dingin. Musim dingin itu di sana seakan-akan tuh hatinya beku. Banyak para ahli Taurat, para imam-imam di sana yang belum terbuka hatinya. Itu melambangkan ketika itu musim dingin. Jadi musim dingin, musim yang beku hatinya. Nah, teman-teman, mari kita, walaupun cuaca musim dingin bagaimanapun, tetap hati ini damai, hati ini hangat, karena ada Tuhan Yesus di dalamnya. Selalu ada relasi yang kuat dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mencintai hati kita yang terbuka, karena Dia mau masuk kepada kita. Dan seperti judul ini, kuncinya adalah mengerti apa artinya menjadi seorang Kristiani yang sejati. Artinya,
Kristiani yang sejati itu ialah memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan Yesus, memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan Yesus, supaya kita tetap hangat. Nah, teman-temanku, hari Selasa kemarin saya refleksi ini, ya, tetap refleksikan hidup kita melalui bacaan rohani dari kalender liturgis, terus memiliki semangat iman yang berkobar-kobar, penuh harapan dan cinta kasih yang berkobar-kobar terhadap Tuhan dan sesama. Oke, selamat malam dari Willy Wibianto.